Nah, Bu Yeni, 3 hari yang lalu saya kan sudah menyampaikan kepada Bu Yeni bahwanya saya akan mengobservasi Bu Yeni di kelas ini ya, terkait supervisi di kelas. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Bu Yeni. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, siang hari ini kita melaksanakan tahapan yang pra-observasi Bu. Di mana harapan saya sama-sama di siang hari ini kita bisa dapat berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Bu Yeni untuk melaksanakan supervisi ini. Dan juga agar pelaksanaan supervisi ini artinya Bu Yeni sudah berjalan dengan lancar, tidak apa ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Yeni dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Bu Yeni dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu nih harapan Bu Yeni dari pertemuan kita hari ini itu apa? Alhamdulillah, terima kasih Bu Ria. Sebelumnya Ibu sudah memilih saya. Saya sangat senang sekali dengan adanya kerjasama ini dengan Ibu. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar, dan juga dapat meningkatkan kompetensi saya. Saya juga ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai rencana pembelajaran di kelas nanti yang akan saya lakukan hari ini, Ibu. Nah, baik, tujuan kita pada siang hari ini untuk berdiskusi terkait kesiapan Bu Yeni di dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih, nanti Bu Yeni akan menyampaikan materi tentang apa? Untuk materinya saya mau mengambil tentang mengenal bilangan dan juga menjumlahkan serta mengurangkan bilangan 3 angka. Baik, baik ya Bu Yeni. Terkait dari materi tentang mengenal bilangan dan penjumlahan serta pengurangan, tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Bu Yeni kepada peserta didik ya. Kira-kiranya apa yang nantinya menjadi tujuan pembelajaran ini? Tujuannya nanti saya akan berikan kegiatan membaca dan juga praktek. Mereka akan mengetahui bagaimana cara membaca angka, 3 angka, dan juga menjumlahkan bilangan dengan cara atau dengan teknik bersusun bawah, begitu juga dengan pengurangannya. Dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan. Dari pengamatan ini siswa saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Yeni. Nanti tujuan pembelajaran ini ada di area di perkembangannya ya. Ya, seperti tadi tujuan pembelajaran saya yang pertama itu kan membaca, mengenalkan anak-anak bilangan, terutama bilangan yang lebih dari 100. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya agar siswa saya itu mampu memahami bacaan, dan mereka juga dapat mencatat informasi yang baru juga mengenai materi ini. Nah, ini juga dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus yang kedua, tujuan ini pengamatan, nanti mereka melakukan pengamatan bersama secara berkelompok. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam diskusi tersebut. Nah, jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya ya. Oke, jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi siswa, dan yang kedua adalah supaya anak ini berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Luar biasa sekali Bu Yeni. Nah, kalau boleh saya tahu apa-apa saja yang sudah dipersiapkan dalam supervisi nantinya? Seperti ini Ibu, ada rencana pelaksanaan pembelajarannya. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Seperti yang Ibu berikan bimbingan kepada saya kemarin, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Selain RPP ini, saya juga menyusun LKPD untuk peserta didik di dalam kegiatan berkelompok. Nah, jadi nantinya itu berbeda-beda. Mereka mendapatkan LKPD-nya itu berbeda-beda. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman peserta didik tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaian seperti berbentuk kelompok
yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja nanti. Nah, alhamdulillah nih. Nah, kalau boleh tahu nih, strategi apa yang akan Ibu gunakan di RPP ini untuk pembelajarannya besok? Dalam pembelajaran membaca bilangan dan menjumlahkan serta mengurangkan. Jadi strategi ini Ibu, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya ada yang minatnya auditori, ada yang visual dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran itu berbeda-beda Bu, sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya kalau secara visual mereka akan belajar membaca atau literasi dan mengamati lewat gambar-gambar atau kartu bilangan. Setelah itu kelompok auditori ini saya memberikan video pembelajaran tentang teknik menjumlahkan dengan susun bawah. Jadi mereka mengamati video tersebut dan mereka bisa memahami video pembelajaran tersebut. Sedangkan di kelompok kinestetik, karena mereka aktif yang luar biasa, jadi mereka akan melakukan suatu praktek langsung di dalam kelas, bagaimana cara menghitung dengan teknik bersusun bawah. Baik, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali rasanya, sudah tidak sabar ingin melihat Bu Yeni dalam proses pembelajaran nanti. Nah, setelah saya mendengar ini, persiapan dari Bu Yeni, strategi yang Ibu sampaikan sampai alat peraga dan pembelajaran diferensiasi ini, jadi kapan nih akan melaksanakan proses pembelajarannya nanti? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat, insya Allah dalam minggu ini Ibu, saya akan melakukan praktek atau pembelajaran ke anak-anak. Besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Jadi besok pada hari Kamis saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi kelas. Saya akan lihat hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, dan setelah itu Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali ya, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh Bapak pengajar praktek saya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan kita kali ini? Kali ini dengan percakapan kita, saya mendapatkan gambaran bahwa pembelajaran saya besok itu seperti model strategi pembelajaran yang saya gunakan dan media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat, Ibu coba tes tepuk semangat. Terima kasih Amanda. Sebelum dimulai belajar, mari kita absen dulu ya. Seperti biasa, nomor absen 1, nomor absen 3, nomor absen 4, 12, sampai 12, 13, 14, 15. Hari ini yang sakit semoga diberikan kesembuhan. Amin. Semoga bisa lekas masuk sekolah kembali. Amin. Oke, sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar, silakan dikeluarkan buku paketnya terlebih dahulu. Sampai halaman berapa? Dibuka ulang kembali yang kemarin sudah diajarkan, yaitu tentang mengenal bilangan 3 angka.
12. Kita loncat ke tambah 6. Kelihatan? Loncat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 ditambah 6 ada 18. Ada yang perlu ditanya? Sekarang cara yang kedua. Pagar bersusun pendek. Kok pensil bersusun pendek? Bersusun pendek caranya seperti ini. Ibu angkanya pakai tetap ya. 12 ditambah 6. Satuan diluruskan satuan, puluhan lurus puluhan. Cara menjawabnya seperti apa? Kita mulai menghitung dari yang paling belakang. Satuan sama satuan. Angka 12, bilangan 12, satuannya berapa? 2. Lurusnya angka yang dijumlahkan berapa? 6. Jadi 2 ditambahkan 6 hasilnya 8. Satunya ada temannya tidak di depan sini? Tidak ada. Jadi satunya langsung turun ke bawah. Karena satunya berdiri sendiri, tidak ada teman di sini. Jadi satunya langsung turun ke bawah. Jadi cara yang kedua, penjumlahan bersusun pendek. 12 ditambah 6 sama dengan 18. Kira-kira dengan cara yang pertama mudah yang mana? Mudah yang pertama. Kalau ibu bilang ya sama-sama mudah asal kita paham. Ya. Nah, kemudian ibu mau kasih contoh. Contoh ya. Bisa menggunakan cara menggatar. Nah, coba kita lihat sekarang. 13 dikurangi 2. Kita berhitung dari 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti ini mundur. 9, 8, 7, 6, 5. Beres. Dari 13 ya? Dikurangi 2. Itu maju apa mundur? Mundur. 1, 2. Berarti berapa? 11. Nah, bisa dimengerti? Kalau pakai cara yang kedua, bersusun pendek, bisa 13 dikurangi 2. Seperti tadi, diluruskan. Satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan. Sekarang 3 dikurangi 2 berapa? 1. Satunya turun. Nah, sekarang yang 2 bilangan. Rangka kalinya turun ke bawah. Sekarang yang 2 bilangan. 25 dikurangi 17. Ini bisa menggunakan cara meminjam. Cara susun pendek tapi meminjam. 25 kurangi 17. 5 dikurangi 7 bisa? Tak bisa. Pinjam ke sini. 1. Ini dari 15. 2-nya dipinjam 1 tinggal berapa, Nak? Tinggal 1. 15 dikurangi 7. Berapa? 8. 1 dikurangi 1. Nggak usah ditulis kalau 0 ya. Kemudian berarti 25 kurangi 17 ada 8. Bisa dipahami? Bisa dimengerti?
18 tambah 6. Ini dengan cara menyimpan. 8 tambah 6 berapa? Berapa? 14. Berarti ditulis 4-nya dulu. Satunya diletakkan di atas. Kemudian satu yang atas ditambahkan satu yang bawah. Satu yang disimpan, ini simpanannya dari sini tadi, lebihnya. Paham? Kemudian ditambahkan puluhannya, sama-sama puluhan. Ini tadi kan 14 ya. Satuannya ditulis di sini, puluhannya disimpan di atas. Jadi sekarang puluhan sama puluhan berapa? 2. Jadi hasilnya adalah paham? Bagaimana keadaannya ini? Ya, dalam percakapan pasca observasi ini saya ingin memberikan pertanyaan kepada ibu ini terkait dalam observasi di dalam kelas, dan ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pembelajarannya di dalam kelas. Untuk itu, pertama-tama saya ingin menanyakan bagaimana pandangan ibu ini terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sholatnya sedang berlangsung. Ini pada pertama kali saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau disupervisi secara keras, jadi ada perasaan gugup atau tegang, namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Ibu. Jadi bisa diceritakan kembali area apa yang dikembangkan dalam pembelajaran di dalam kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran seperti apa sih yang dilakukan dengan observasi. Baik, untuk area yang saya gunakan kemarin, yang saya gunakan area literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan langkah-langkahnya itu yang pertama,
saya menggali EBT atau modul belajar yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian saya membagi kelas dan beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi ada pengembangan pada kegiatan yang pertama ini adalah komunikasi dan edukasi. Nah, menurut Ibu sejauh mana ada pengembangan yang sudah Ibu lakukan sampai sudah berhasil melaksanakan sesuai harapan Ibu atau tidak? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Namun dari beberapa langkah yang saya lakukan kemarin itu sedikit banyaknya masih ada kekurangan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walau masih ada beberapa kekurangan. Nah, menurut Ibu, kendala apa yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi kemarin itu sedikit banyaknya masih banyak siswa yang pasif, belum bisa aktif dalam kelompoknya dan juga kurang interaktif. Sulitnya dalam manajemen waktu karena waktunya sangat terbatas. Mengapa hal ini terjadi? Karena di sini anak-anak itu kurang aktif. Alasannya saya tanya ke siswa saya, ternyata dia belum sarapan sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya, dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat padahal pembelajaran belum selesai. Jadi siswa ini mengerjakan tugasnya terlalu memakan waktu. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa nih yang tepat untuk Ibu dalam menangani masalah tersebut? Mungkin kalau dalam masalah anak yang belum sarapan, sebelumnya dapat segera saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Saya mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah agar bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, untuk manajemen waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu. Baik, jadi Ibu mengingatkan kembali kepada siswanya untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam mengerjakan tugas yang dilakukan. Baik, semoga dapat terrealisasikan dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Jadi kalau boleh saya tahu, kapan Ibu akan melakukan yang Ibu telah rencanakan tadi? Baik Ibu, mungkin ya bisa lebih cepat intinya, lebih baik. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan meningkatkan kembali akan pentingnya sarapan dan setiap harinya akan berlanjut ke manajemen waktu dan Baik sekali Ibu. Nah, jadi terima kasih atas jawabannya. Semoga semua rencana ini dapat terrealisasikan dengan baik sesuai dengan harapan. Ya, sekarang saya akan berikan kepada Bapak PP saya yang akan disampaikan besok harinya ya Bu ya, maaf karena PP saya belum hadir. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapan umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai, dari mulai percakapan observasi, serta yang terakhir adalah pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Oker ya yang juga akan hadir, dan Ibu ini selaku akan sejawat saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria sudah melakukan coaching yang mana saya nilai coachingnya sudah bagus karena di dalamnya sudah mengikuti model Tirta, yaitu sudah menentukan tujuan dari coaching Ibu Ria, juga sudah menentukan ya juga reaksinya, dan Ibu yang di coaching sudah mau bertanggung jawab dengan apa yang permasalahan yang sudah ditemukan. Maka dari itu saya harap kedepannya Ria itu membantu teman-temannya agar permasalahan teman-teman itu dapat terpecahkan, sehingga di SDN Kembangan 1 ini kekompakan tambah terjalin. Seperti itu Ibu Ria. Saya harap Ibu Ria kedepannya tambah mengasah lagi proses coachingnya sehingga coaching ini dapat terlaksana
dengan baik dan lebih bagus dari saat ini. Itu saja Bu Ria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira, murid dari 2B. Saya senang sekali belajar dengan Bu Yeni. Pembelajarannya sangat menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Kurnia, guru kelas 2B. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran yang sangat berpengaruh kepada siswa, karena pembelajaran ini di dalam kelas bisa meningkatkan gaya belajar siswa, sehingga siswa itu bisa memiliki kemampuan dan juga minat dalam belajar. Terima kasih. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.